uh, virus COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Sholawat ma'asalam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang saya banggakan, awal dari virtual ini sebenarnya keinginan dari kita semuanya yang sudah lama terpendam karena dengan adanya pandemi COVID ini rasanya kita kayak kecil sekali kemungkinan untuk bisa bertemu. Oleh karena itu, alhamdulillah diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor IAIN Jember. Kebetulan beliau adalah orang yang selalu dekat dengan saya, bisa memfasilitasi Zoom ini sehingga kita bisa bertemu dalam forum PTKIN se-Indonesia dalam via Zoom ini. Oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya forum silaturahmi halal bihalal ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mempererat tali silaturahmi kita bersama. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, acara di sini adalah forum silaturahmi yang nanti mungkin masih ada beberapa tausiah dari ibu yang selalu kita sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Amani Lubis, Profesor Dr. Amani Lubis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan nanti kepada kita semuanya sebagai perempuan-perempuan yang harus selalu siap di di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena ini peran seorang ibu sangat berat sekali. Apalagi di dunia pendidikan anak-anak kita semuanya sudah semuanya melalui daring. Oleh karena itu inilah peran kita, mungkin bisa dikupas, bisa disampaikan oleh Bu Amani, Profesor Amani. Mari kita ikuti bersama-sama dan setelah itu nanti mari kita berbincang bersama dalam forum silaturahmi antar provinsi ke provinsi dari masing-masing nanti sampai puas jenengan semuanya. Dan mari sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan pertemuan virtual ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Adinda Nur Khalifah. Beliau adalah Hafidhoh dan pernah mendapatkan juara nasional dalam tilawatil Quran, dan kemudian beliau adalah juga penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Beliau termasuk juga binaan kami dan juga pembina tahfidz di IAIN Jember. Ini saya promosikan kepada ibu-ibu, mudah-mudahan malam ini bisa menyuarakan dengan baik. Kepada Mbak Nur Khalifah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Baik. Dan kita semuanya yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Suaranya sangat merdu sekali. Mudah-mudahan ini adalah awal kegiatan kita yang penuh barokah. Diucapkan terima kasih kepada Adinda Nur Khalifah MPDI. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama suara cantik dan suara merdu dari Ketua Forum PTKIN yaitu Ibunda Titi Hajah Titi Kadi MPDI. Beliau adalah dari Dharma Wanita Persatuan IAIN Samarinda. Dipersilakan Ibu Titi. Ya, terima kasih host yang cantik pada malam hari ini, luar biasa. Enggak cantik ya. Profesor Dr. Hajah Erma Babun Soeharto. Profesornya Pak Babun. Ketua Dharma Wanita Jember ya. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Profesor Hajah Amani Lubis, LCMA, selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan PTKIN se-Indonesia. Dan saya hormati pula dan saya takzimi yaitu ibu inspirasi buat kita semua, yaitu Ibunda Hajah
Trisna Willy yang pada malam hari ini berkesempatan alhamdulillah bisa bergabung bersama kita. Kemudian yang saya hormati pula yaitu pengurus dari Dharma Wanita Pusat yang diwakili oleh Ibu Anis Imam Syafi'i yang pada malam hari ini juga ikut bergabung bersama kita, alhamdulillah. Dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan sedikit ucapan terima kasih dan lain sebagainya, tidak lupa supaya tidak terlalu tegang, pada malam hari ini saya selalu mengawali dengan membaca pantun. Samarinda kota tepian, teduh, rapi, aman dan nyaman. Selamat datang kami ucapkan buat Ibu Amani Lubis yang kami banggakan. Selanjutnya, sehatnya sapi bukan hanya makan, perlu bersih dalam pemeliharaan. Silaturahmi perlu dilestarikan, semoga kita mendapat keutamaan. Ibu Amani yang kami hormati, Ibu Willy dan Ibu Anis, serta ibu-ibu Ketua Dharma Wanita PT KIN seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmat, taufik hidayah, dan inayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini, yaitu secara online. Secara online, yaitu dengan memakai aplikasi Zoom, kita bisa mengadakan acara halal bihalal, merajuk harmoni, memperkuat silaturahmi tentang COVID-19 di lingkungan PT KIN, Dharma Wanita PT KIN. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ibu-ibu yang kami hormati, dengan mengawali sambutan pada malam hari ini, sebenarnya bukan ketua forum, kita semua adalah ketua, karena kita hanya mengkoordinir saja kalau ada kegiatan-kegiatan ya, karena kita sama-sama sebagai Ibu Ketua Dharma Wanita, mari kita selalu saling bahu-membahu, memberi informasi dan saling bersilaturahmi. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu Dharma Wanita, PT KIN, kemudian ibu-ibu yang sudah bergabung di dalam kegiatan ini, yaitu turut mensupport terselenggaranya forum silaturahmi kita pada malam hari ini. Silaturahmi ini adalah Allah akan memberikan keberkahan pada semua kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah. Ibu Amani Lubis dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagai watawasau bil haq, watawasau bisob, sebagai sesama kader, kita saling meningkatkan pentingnya silaturahmi, sebagaimana hadis tentang silaturahmi, man ahabba ayyub satalahu fir rizki wa yunsa'alahu fi asarihim fal yasil rahimah. Artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Oleh karena itu dalam tema pada malam hari ini, merajut harmoni, memperkuat silaturahmi di tengah COVID-19, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa di dalam Islam itu memperkuat silaturahmi mempunyai manfaat yang sangat besar, antara lain dapat mempermudah rezeki, memperpanjang umur, dijaminnya surga bagi siapa saja yang akan mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Namun pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi sekarang ini yang harus menjaga jarak demi memutusnya penyebaran COVID-19. Maka silaturahmi kali ini diganti dengan menggunakan
semuanya melalui online atau aplikasi Zoom, Meet, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 bukan menjadi hambatan bagi kita untuk mempererat tali silaturahmi ibu-ibu. Bahkan pandemi ini lebih meningkatkan lagi rasa solidaritas kita dalam membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang hidup dalam kesulitan diakibatkan adanya musibah ini. Untuk merajut harmoni dan memperkuat silaturahmi dapat dicontohkan dengan jari-jari di tangan kita. Setiap jari memiliki peran dan fungsi masing-masing. Tetapi tidak ada satu jari pun yang merasa paling dibutuhkan di antara satu jari dengan jari yang lain selain bersinergi dengan bekerja sama untuk kebaikan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya mohon maaf dan terima kasih, dan nanti insya Allah akan disampaikan tausiah oleh Ibu Hajah Amani Lubis. Kami mengharapkan kepada ibu-ibu nanti bisa mendengarkannya dengan seksama, kemudian nanti ada sesi untuk tanya jawab dan saling menyapa di antara kita insya Allah. Sebelum saya akhiri, saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Burung nuri terbang berempat, terbang tinggi di balik awan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat. Ikut acara silaturahmi halal bihalal dengan penuh kegembiraan. Burung muri, burung elang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian sambutan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa himbauan dari Ibu Ketua kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua bisa benar-benar menjadikan tali silaturahmi kita menjadi kuat dan menjadi harmoni sesuai dengan tema kita malam hari ini. Rajut harmoni, memperkuat silaturahmi di tengah COVID-19. Diaturkan terima kasih Ibu Ketua, dan selanjutnya tausiah yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Amani Burhanuddin Umar Lubis LCMA. Beliau juga Bin Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini dan insya Allah katanya beliau akan menjadi tetangga saya di Kabupaten Jember. Nggak tahu berapa salah. Waduh, masa sih udah bocor informasinya. Mudah-mudahan tetangga ini bisa merajut keharmonian kita semuanya. Amin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di webinar atau halal bihalal virtual kali ini. Ya, yang saya hormati Ibu Ketua Forum PTKIN, Ibu Titi Kadi, yang pertama menghubungi saya untuk acara ini. Terima kasih Ibu, sehat selalu dan sukses. Kemudian Ibu Erma, Ibu Anissa, Ibu Willy, Lukman Hakim Saifuddin, terima kasih kehadirannya. Senang lagi berjumpa di sini. Ibu Umi dan ibu-ibu yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya banggakan semua, saya hormati semua sebagai pejuang-pejuang di PTKIN, dan sangat besar perannya bagi PTKIN
karena mendukung semua kegiatan PPKIN. Begitu ya, alhamdulillah. Nah, saya senang bisa diundang dalam hal kali ini. Tentu pertama saya ingin membuka dengan tahmid dan salawat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Memberikan support. Saya sebenarnya biasa bersilaturahim dengan ibu-ibu dalam suasana santai ya. Apakah di Bangka Belitung atau di Banyuwangi, ya kita biasanya ketemunya di pantai dan di hotel begitu ya. Dalam suasana yang sangat akrab dan suasana sangat bahagia. Tapi rupanya tahun ini halal bihalal ya, kita ya di kampus maupun dalam dengan Dharma Wanita ini sangat berubah, berbeda sekali dari tahun yang lalu. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan tahun ini kita sudah 3 bulan lebih melakukan diam di rumah, bekerja di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Jadi ini tentu banyak hikmahnya ya, kita hikmah dari pandemi ini terutama untuk di bidang kesehatan. Tentu kita harus lebih bisa menjaga kesehatan kita, tetapi juga bagi bidang kedokteran dan juga obat-obatan, ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menemukan vaksin obat dari virus corona. Untuk itu pasti ini ada hikmahnya dari penyakit ini. Nah, bagi kita yang tidak di bidang kesehatan, tidak di bidang kedokteran, maka hikmahnya adalah kita bisa berlama-lama di rumah, tidak perlu bekerja di luar rumah, tidak perlu selama berbulan-bulan kemarin ya, kalau kami di Jakarta, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sudah sejak minggu lalu sudah masuk rutin ke kantor insya Allah. Tapi dengan menjaga, melaksanakan protokol kesehatan. Namun pembelajaran masih jarak jauh tentunya ya, karena kami sedang UAS ini sekarang atau minggu depan UAS. Ya, jadi hikmah bagi kita semua adalah kita bisa menjaga dan menjalin lagi kontak kita dengan anggota keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. Kita mulai lagi menyapa keluarga yang jauh, kemudian kita membantu lingkungan kita, kampus, dan juga masyarakat luas, bahkan juga nasional dan internasional, untuk meringankan dampak COVID-19. Nah, ibu-ibu, ini gunanya kita bersilaturahim. Jadi bukan hanya ada pandemi ini makanya kita bertemu, tapi kita sebenarnya biasa bersilaturahim. Hanya saja kali ini agak beda dengan adanya pandemi ini, kita pakai jarak jauh begini, namanya dengan virtual. Virtual artinya kita bertemu muka tapi tidak dekat, masing-masing di pulaunya, masing-masing di kotanya, sehingga kita tidak bisa bertemu dan berjabat tangan langsung. Saya ingin sebenarnya ibu-ibu semua ini juga para penceramah ya, saya ya hanya tidak menambah banyak lah ya ibu-ibu. Ibu juga tentu punya pengalaman dan juga wawasan, tapi kita ya tidak ada salahnya kita saling mengingatkan kembali tadi bahwa saya dalam silaturahim ini memperkuat silaturahim ya, merajut harmoni, memperkuat silaturahim di tengah COVID-19. Nah, disinilah kita bagaimana kalau tadinya selama sebulan 2 bulan kita mengurus keluarga sendiri dan berupaya menyelamatkan diri, menjaga kesehatan diri dan juga keluarga, tapi ternyata kok lama ya kita tidak bisa
bertemu muka. Akhirnya adalah ini kreasi dan inovasi dari bidang IT bahwa kita bisa bertemu muka dengan Zoom. Ini juga hikmah dari penguasaan IT yang sudah bagus ya di Indonesia, sehingga kita bisa bersilaturahim dengan IT melalui program Zoom dan program lainnya. Sama juga dengan pembelajaran di kampus-kampus juga jarak jauh. Dosen-dosen yang belum bisa akhirnya jadi bisa. Mahasiswa juga yang tadinya kesulitan akhirnya bisa. Ya, alhamdulillah kami 30.000 lebih mahasiswa sudah menggunakan daring ya, pembelajaran online. Dosen juga lebih dari 1.100 menggunakan online. Ya tentu di kampus ibu-ibu juga ya, juga demikian di PT KIN semua menggunakan dunia virtual ya dalam berkomunikasi dan juga menyampaikan pembelajaran. Disinilah kita bukan hanya dengan tujuan tertentu kita bertemu muka. Artinya kita bisa merajut harmoni bukan hanya dalam pertemuan begini, tetapi ketika kita berada di rumah atau berada di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat, kita ingin berupaya yang lebih lagi, lebih positif lagi membantu yang terdampak. Dengan kita membantu terdampak, tentu kita akan dibantu oleh Allah supaya kita juga sehat walafiat, kita juga keluarga kita terhindar dari penyakit dan juga dari wabah corona ini. Saya ingin untuk merajut harmoni ini, tentu kita ingat ayat Al-Quran yang sering kita baca, ibu-ibu juga hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sadaqallahul azim, artinya bahwa siapa seorang yang melakukan kebaikan pasti walaupun sedikit, sekecil apapun, Allah akan memberi ganjarannya karena Allah Maha melihat. Dan seorang yang melakukan keburukan, kejahatan, sedikit sekecil apapun, Allah juga melihat dan akan diberi balasannya. Dengan ayat ini kita sebenarnya sudah bisa tenang melakukan hal-hal positif di lingkungan kita. Lakukan saja, apa saja. Mau senyuman, mau sedekah sedikit, mau sedekah banyak, mau membantu menjadi relawan pada kegiatan apapun di lingkungan kita, mau menyumbang apa saja yang dibutuhkan oleh yang terdampak COVID sangat berguna. Ya, saya mau cerita sedikit di UIN Jakarta. Saya langsung ketika kampus tutup, saya langsung teringat mahasiswa di sekitar kampus yang tidak bisa pulang kampung dan tidak bisa lebaran bahkan juga di kampungnya. Pertama karena mereka masih belajar jarak jauh, tapi juga transportasi ditutup, kemudian orang tidak bisa berpindah dari kawasan satu ke kawasan lain, maka ini mereka jadi akan menetap di lingkungan kampus. Di asrama juga banyak. Di asrama masih ratusan, kemudian di lingkungan kampus ada 1.200 orang karena kami sudah hitung begitu ya lewat Google Form. Kemudian mahasiswa asing juga lebih dari 100. Subhanallah. Ini dari mana mereka makan? Warteg, warung yang di sekitar kampus sudah tutup semua. Bahkan minimarket pun di 2 minggu pertama tuh masih takut buka, tutup semuanya. Jadi saya memikirkan bagaimana mahasiswa mau makan. Subhanallah. Akhirnya saya terlintas bikin dapur umum dan saya ajak beberapa yang biasa menjadi sukarelawan ya di kampus UIN untuk ke dapur umum. Tadinya belum mengerti apa sih itu dapur umum, disangka disuruh masak di rumahnya sendiri-sendiri begitu ya. Dan juga saya kontak Dharma Wanita UIN Jakarta juga di awal masih takut, dibilang siapa yang belanja Bu, yang masak juga pulang dan lainnya. Nah ini mudah-mudahan ada ya Ibu Ketua Dharma Wanita UIN Jakarta di
di forum malam ini ya. Ya, tapi saya alhamdulillah sangat berterima kasih. Akhirnya Dharma Wanita UIN Jakarta bergerak membantu ya masak makanan saji, siap saji untuk mahasiswa, dan juga lembaga filantropi UIN Jakarta namanya STF Social Trust Fund juga menggalang dana, menggalang juga bantuan, sembako, dan lain-lainnya dibagikan ke mahasiswa. Akhirnya 1.200-an mahasiswa di sekitar kampus bisa makan, bisa dibantu uang untuk pulsa, kemudian Dharma Wanita masak kalau nggak salah udah berapa porsi ya, lebih 1.000 porsi mungkin, atau 2.000 porsi. Karena ternyata selama 2 bulan sampai akhir puasa itu sudah tersajikan 24.000 porsi ya untuk mahasiswa dan juga kalangan yang membutuhkan. Subhanallah. Jadi ternyata kalau kita menggalang bersama, merajut harmoni, hati kita berkata satu, langkah kita mengarahkan ke satu arah untuk membantu yang membutuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan yang sangat banyak. Saya yakin di kampus ibu-ibu semua ya, di PTKIN semua juga melakukan hal yang sama. Dan ini tentu Allah memberikan ganjaran yang bertimpal insya Allah. Yang berlimpah maksudnya, yang berlipat ganda. Ya, saya jadi ingat tadi bahwa niat baik apapun jangan ditunda, ibu-ibu. Niat baik kita misalnya lagi bekerja di rumah, saya mau niat bekerja atau membantu atau mau menanyakan, ada orang tua janda misalnya sudah tua ada di rumah di ujung jalan, biasanya kita sapa kalau puasa kok sekarang tidak ada kabar. Nah, kita hubungi. Asal terlintas satu kebaikan, lakukan saja. Karena la tu'ajjilu amalal yaum ilal ghad. Kita tidak tahu apa yang besok terjadi. Jadi jangan ditunda. Niat baik pekerjaan sekarang langsung dilaksanakan. Jangan tunda sampai besok atau sampai orang lain lakukan. Kita aja langsung lakukan. Insya Allah, Allah juga akan membantu meringankan langkah, memudahkan kita semua. Jadi memang pekerjaan kita banyak, tetapi ide-ide juga lebih banyak. Maka kita laksanakan saja supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan. Dan di masa COVID ini ada hal lain lagi ibu-ibu yang sangat mengganggu, yakni adanya hoax, berita-berita bohong, berita yang mencemaskan, yang mengganggu kita. Tidak usah dibaca ibu-ibu ya, berita yang mengganggu kita. Jadi kalau kita pertama baca, terus kita sudah mengkeret keningnya atau sudah merasa tidak enak bacanya, buang saja dari HP ibu. Tidak boleh di-share. Kalau di-share berarti ibu, waduh, saya nggak mau ya bilang kalau di-share ke orang lain berarti kita berdosa. Karena ternyata ya berita buruk kita saja sudah tidak senang bacanya, kenapa orang lain juga harus di-share? Oh, alasannya ini informasi penting tentang kematian di Cina atau di negara mana yang mayatnya berkelimpangan dan lain-lain. Nggak usah, itu kan berita buruk, nggak usah kita kabari ke orang-orang yang kita cintai. Jadi buang saja kabar-kabar seperti itu, biar kita juga tahu kok dapat informasi dari mana-mana, tapi kita secara pribadi tidak berkontribusi untuk menyebarkan kabar buruk. Ya, ternyata kabar yang tadi itu bohong. Berarti kalau kita menyebar kabar buruk itu sudah dosa, menyebar kabar bohong dosa lagi, membuat orang sedih melihatnya dosa lagi, lalu ya jadi berlipat-lipat ternyata. Itu bahayanya HP atau gadget yang kita miliki. Nah, berarti kita juga harus ajak famili, keluarga untuk bisa memilah dan memilih kabar dari HP ya, dari gadget kita.
dengan demikian kita melindungi keluarga kita. Kewajiban kita memang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini Al-Quran sudah berpesan seperti itu. Peliharalah keluargamu, ya, dan dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya banyak sekali. Tantangan di masa kita ini sangat banyak sekali. Untuk itu kita harus berupaya terus. Apakah anak, suami, keluarga, adik kakak, juga ada ponakan, juga ada cucu. Jadi kita semua ini harus bisa melindungi keluarga kita dari keburukan, dari kemungkaran, apalagi dari api neraka. Insya Allah kita semua sanggup ibu-ibu karena kita sudah berbekal iman dan takwa yang cukup, insya Allah. Dan terakhir ya mungkin untuk menjalin juga silaturahim dan merajut harmoni di tengah-tengah ini kita harus punya rasa tenggang rasa yang tinggi. Tadi saya senang dibacakan ayat Al-Quran oleh qari'ah tadi yang suaranya bagus sekali. Ya, wal qaziminal ghaiz. Ya, itu wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penggal ayat ini sangat bagus sekali kita camkan ya untuk kita lakukan, kita terapkan pada diri kita. Al-qaziminal ghaiz artinya kita menahan hawa nafsu, menahan diri dari tekanan atau dari celaan orang lain, dari orang-orang yang tidak memahami kita tapi asal ngomong saja, kita harus tahan diri kita. Ini pahalanya besar sekali. Inilah cara kita merajut kebersamaan dan harmoni. Kalau kesalahan orang terus kita ingat, bagaimana mau ada harmoni? Ya, kita ingatnya cuma yang buruk-buruk saja. Harmoni membutuhkan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah adalah indah, jamil, indah. Allah juga menghendaki atau menyukai yang indah-indah. Maka perkataan kita indah, sifat kita indah, perilaku kita indah, semuanya, maka kita berarti melaksanakan perintah Allah. Dan ditambah lagi selain menahan diri dari celaan orang lain, juga ada memaafkan. Al-afina 'anil nas. Memaafkan sesama kita, tidak usah diingat-ingat, apalagi harus balas dendam, itu tidak. Bukan itulah sifat yang Islami. Harga diri bisa dijaga dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang buruk, misalnya balas dendam dan juga lainnya. Untuk itu, mari kita memaafkan. Sebelum diminta maaf, kita memaafkan. Itu indahnya silaturahim, karena nanti Allah juga menjanjikan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang dengan orang-orang yang muhsin. Muhsin itu berarti orang yang berbaik hati, murah hati, kemudian lemah lembut, lalu gemar bersilaturahim. Ini semua adalah Allah suka dengan sifat-sifat. Ibu-ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tanya jawab ya, kita bisa lanjutkan lagi. Dan saya senang apabila ditanya karena ya mudah-mudahan bisa membantu menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Saya kira itu Ibu Emma dan ibu-ibu sekalian, Ibu Titi, saya senang dengan diundangnya di acara ini. Ringan tetapi meriah, tetapi ya kangen-kangenan kita ketemu bersama, lalu khidmat insya Allah dengan acara ini sehingga kita bisa memperkuat silaturahim, memperkuat iman dan takwa kita dengan saling mengingatkan dan saling menasehati di forum ini. Terima kasih perhatian dan
kerjasama dari semua pihak yang telah melaksanakan acara ini. Dan saya titip salam buat bapak-bapaknya, ya semoga sehat selalu juga dan sukses melaksanakan kegiatan di kampus, di luar kampus, di masyarakat, karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat memerlukan kiprah kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Negara kita yang sedang terpuruk ya karena COVID-19 ini, maka kita harus berupaya sekuat tenaga agar kita bisa bangkit lagi, membangun dengan lebih baik lagi dari yang lalu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallah sadaqallahul adzim. Terima kasih diaturkan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Amani. Sangat luar biasa tausiahnya. Banyak nilai kemanfaatan bagi kita semuanya, bagi kaum ibu-ibu Dharma Wanita. Ini merupakan bagian dari materi kita untuk disampaikan kepada ibu-ibu kita di Dharma Wanita. Ternyata banyak peran perempuan dalam pandemi COVID-19 ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Forum silaturahmi ini dalam merajut harmoni, memperkuat silaturahmi di tengah COVID-19 ini, perempuan banyak andilnya dalam peran dalam rumah tangga kita semuanya, terutama dalam merajut keharmonian terhadap Dharma Wanita Persatuan yang kita bina sendiri di kampus kita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, mari kita terapkan bersama-sama. Dan banyak manfaat diantaranya yang pertama, dengan adanya banyak istirahat kita di rumah, ternyata banyak kreasi, inovasi, ide-ide yang timbul dari ibu-ibu kita. Sehingga termasuk salah satunya adalah munculnya forum silaturahmi melalui Zoom ini. Nah, ini merupakan bagian dari ide karena kita sangat kangen sekali lama tidak ketemu. Ini juga merupakan bagian ide. Entah muncul lagi ide yang seperti apa. Banyak ide terutama terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tertinggal dengan karena pandemi COVID yang tidak belajar, sehingga di sini peran ibu-ibu untuk mencari kreativitas, inovasi, bagaimana anak-anak kita untuk tetap ikut e-learning atau ikut belajar melalui IT. Dan ini sudah diterapkan oleh insya Allah ibu-ibu guru kita di Dharma Wanita ini, banyak ibu-ibu guru insya Allah sudah menerapkan itu. Termasuk Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Ketua Forum yang kemarin saya telepon ternyata juga e-learning dengan muridnya. Ini yang manfaat yang kedua, termasuk dalam pendidikan, akhirnya mau tidak mau kita harus mengenal IT. Mau tidak mau anak-anak kita termasuk kita sendiri harus kenal atau mengenal dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini sudah sering kita gunakan. Nah, terus yang manfaat yang kedua, dengan begitu saya yakin, tapi kalau ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan YIN, PTKIN, niatan sedekah itu selalu muncul. Tetapi dalam pandemi COVID-19 ini ternyata lebih muncul lagi. Sedekah-sedekah lebih perbanyak lagi. Sedekah-sedekah dari rezeki yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalurkan sebagian dari rezekinya kepada masyarakat atau kepada masyarakat atau mahasiswa kita yang terdampak dari pandemi COVID. Mungkin itu, dan lebih banyak kepada tanya jawab. Saya kira saya kasih satu sesi dengan 3 pertanyaan. Monggo kepada ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Setelah itu nanti kita tali silaturahmi kita mulai. Mari kita buka pertanyaan-pertanyaan. Silahkan ibu-ibu.
1 sesi aja saya buka. Terima kasih. Mas, dibuka aja semuanya ya. Dibuka semuanya. Bisa buka sendiri, bisa juga buka. Iya, sudah ini. Iya, sudah. Moodnya dibuka semua. Oke, Bu Irma. sebelum tanya jawab, dari permintaan kita minta sepatah dua patah kata dari kepada ibu kita, ibu inspirasi kita, yaitu Ibu Willy, tamu kehormatan kita pada malam ini. Sepatah dua patah kata untuk bisa menyapa kami semua. Monggo, Ibu, kami tunggu dan kami silahkan. Saya mendahului host ya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdunya suaranya. Yang terhormat Ibu Amani Lubis, Ibu Ketua Forum PTKIN, juga ibu-ibu Ketua Dharma Wanita, IAIN atau UIN, se-Indonesia. Saya ditembak ini. Tembakannya tapi kan tidak membawa maut, Bu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa berkumpul lewat Zoom. Saya bersyukur sekali, syukur alhamdulillah saya bisa ikut di dalam forum ini, forum pengajian ini. Sebetulnya surprise juga tadi sore saya diundang. Bu Willy, bisakah hadir di acara pertemuan ibu-ibu PTKIN? Saya bilang, waduh, janganlah, saya hadir sebagai apa ini? Tapi Ibu Ketua meyakinkan saya, Bu, ini kita mau hanya silaturahim, halal bihalal, gitu. Saya jadi ingat yang dikatakan Bu Amani tadi. Tentunya niat baik harus diutamakan. Saya yakin sekali ibu-ibu yang mengundang saya tentu karena niat baik, dan saya juga berusaha memenuhi harapan ibu-ibu bersilaturahim. Karena kapan lagi waktunya saya bisa menyapa ibu-ibu kalau tidak pada momen ini. Bisa berkumpul 48 ibu-ibu dalam satu waktu se-Indonesia itu sangat sulit. 58, Ibu. Oh, 58. Ya, ada 58. Nah, luar biasa ibu. itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini hadir semua, Bu. Oh, alhamdulillah ya. Semangat, artinya semua rindu. Nggih, leres. Saya sangat mengapresiasi ini pertemuan yang dilakukan oleh ibu-ibu forum rektor, karena seperti yang kita ketahui di masa seperti ini sangat sulit tentunya bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu ya, karena kondisi kita harus di rumah saja, kondisi COVID-19, sehingga untuk bertemu lewat virtual ini keren. Jadi ibu-ibu PTKIN ini, ibu-ibu rektor ini sungguh keren. Gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan aplikasi Zoom-nya sendiri tanpa dibantu oleh Bapak. Benar tuh, Bu. Benar banget. Iya. Mungkin kalau yang ibu-ibu guru atau dosen, ibu dosen, ya itu sudah lancar. Ibu-ibu yang lain saya rasa harus bisa menjalankan Zoom ini sendiri. Itu menunjukkan bahwa ibu-ibu Dharma Wanita PTKIN se-Indonesia itu tidak gaptek. Mau nggak mau harus bisa. Saya hanya menyampaikan lagi, ini sebetulnya
Ya, mau nggak mau harus. Itulah sisi positifnya ada COVID-19 ini. Kita mau tidak mau harus bisa menjalankan internet misalkan, Zoom, kita nggak bisa gaptek. Ya, jadi kita kudu bisa kalau kata orang Jakarta. Lalu sebelum saya tutup, sepatah kata, sebetulnya berapa ratus kata ini. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengingatkan kembali, walaupun ini mungkin bukan kapasitas saya sekarang, tapi saya yakin saja bahwa sesuatu yang baik itu kan harus disampaikan. Seperti kata Ibu penceramah tadi, saya menyampaikan bahwa jangan lupa ibu-ibu sebagai pendamping suami ibu yang diamanahi sebagai rektor atau ketua di PT KIN, ibu-ibu diharapkan bisa mendukung program-program kegiatan yang diadakan oleh kampus, di mana program-program ini tentu saja program yang bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya pada anggota Dharma Wanita, tapi juga pada lingkungan sekitar, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Itu tadi program UIN Jakarta, memberikan bantuan kepada mahasiswa yang nggak bisa pulang kampung, yang kekurangan dana, yang kelaparan karena nggak ada makanan. Nah, ibu-ibu Dharma Wanita bisa masuk ke dalam situ. Jadi terasa keberadaannya ibu-ibu di situ. Juga selain itu, kalau nggak salah di PT KIN sedang membahas tentang moderasi beragama, lalu pengembangan wawasan perempuan, ibu-ibu bisa masuk ke sana. Jadi bisa masuk ke dalam program-program kampus tanpa ikut campur. Ya, Bu ya, jadi beda ya. Jadi kita masuk melalui organisasi kita Dharma Wanita tanpa mencampuri program-program yang ada di kampus. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi pada ibu-ibu yang mengadakan kegiatan halal bihalal pada malam ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini, silaturahmi tentu saja memperpanjang usia, menambah rezeki, membuat sehat, bisa kita lakukan mungkin sekali sebulan atau sekali 2 bulan atau ya sepertilah di saat dibutuhkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibunda kita. Ibu-ibu yang lain, monggo silahkan. Itu sebenarnya di belakang juga ada Bu Sesdirjen, mungkin bisa juga mewakili, kami sapa dulu beliaunya, Ibu Anis Imam Syafi'i. Monggo Bu Imam, walaupun sepatah kata bisa memberikan support dan inspirasinya kepada kita semuanya Dharma Wanita PT KIN. Terima kasih. Monggo Bu Imam. Di mute-nya buka, di mute-nya dibuka dulu Bun. Bu Babun. Bu Erma, mute-nya dibuka dulu punya Bu Imam belum dibuka mute-nya. Bu Anissa. Dibuka. Bu Anissa. Sudah. Dipencet Bu Anissa. Mute-nya dipencet. Masih unmute. Punya Bu Anis di mute-nya di telepon aja. Nggak denger. Dia masih. Mute-nya dibuka Mbak Anis, mute-nya dibuka Mbak Anis, sudah bisa. Monitornya diklik dulu pakai tangan, nanti muncul mikrofonnya, baru diklik lagi. Di pojok tuh, di pojok. Iya.
Sebelah kiri. Diklik dulu ininya. Screen-nya. Kayaknya belum tuh, kayaknya belum dibuka sama Belum. operator. Iya. Belum dibuka sama operator. Ya, kalau dari sini sudah dibuka. Dia sendiri harus, Bu. Mute sampean Di hidup. bawah kiri Bu, Anissa di kiri. Mut. Iya, merah tuh masih tuh. Itu merah itu masih punya jenengan. Iya. Mute-nya Nggak ada asisten nih kayaknya nih. lah punya sudah dibuka, Mas. Masih pengaruh lockdown. Nggak ada asistennya nih, Bu Willy. Biasa jadi asisten Bu Willy kok. Piye toh? Lah iya, gimana ini? Mood yang kiri ditekan, moodnya kiri. Bawah, bagian bawah kiri. Ya, kiri pojok. Ada merah tuh, ada merah. Merah itu loh. Iya, iya. Itu diklik. Nanti keluar mood. Nah, bagus. Monggo silakan Bu Imam. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nggak apa-apa Bu Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya. Assalamu asyrafil anbiya il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ibu Trisna Willy yang bersedia hadir dalam acara ini. Yang sangat kami hormati pula Ibu Amani Lubis, Ibu Profesor Amani Lubis, yang tausiahnya tadi sangat bagus banget buat kita semua dalam masa pandemi ini. Ibu Ketua Forum, Ibu Titi Kadi, Ibu Erma, dan ibu-ibu rektor PT KIN, IAIN seluruh Indonesia, ada 59 partisipan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat meeting Zoom, tapi tidak mengurangi rasa kangen kita karena kita biasanya ketemu di Jakarta. Terakhir kita masih ketemu kemarin tuh di acara di Hotel Red Top terakhir ya Bu. Alhamdulillah kita bersilaturahmi. Kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Barangkali lihat di background belakang nih masih ada Bapak LHS. Masih dipajang di belakang. Kemudian beberapa yang lalu saya minta untuk Bu Ika Nizar hadir, tapi beliau sedang berhalangan. Saya mewakili jadi bukan atas nama pengurus, bukan Bu ya, karena kami diundang sama Bu Titi, Bu Irma. Ya, saya senang banget bisa bersilaturahmi. Santai aja Bu. Demikian, salam dari kami, sehat selalu, mudah-mudahan wabah corona segera berlalu, dan kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita di Parung ya Bu, silakan ditunggu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imam. Monggo Ibu-ibu silahkan tanya jawabnya tadi kepada Ibu Profesor Dr. Papua. Ya, Papua. Saya tanyakan buat Bu Amani, Bu Prof, yang saya banggakan, Bu Willy yang selalu kita jadikan panutan. Kalau saya bilang tuh si Sri Kandi. Sri Kandinya kita ya. Saya juga Sri Kandi, Bro. Nggak tanya.
saya ini menyangkut ini tadi Bu Amani, tadi persoalan bantuan Bu Amani. Kalau saya biasanya pekerjaan itu sudah saya minati dari masih muda. Wih, Apa sekarang sudah tua? sekarang sudah tua ya? Hampir. Hanya kemudian dengan media sosial ini berupa Facebook itu mempermudah saya untuk mendapat bantuan. Jadi kalau biasanya saya sendiri mungkin saya bisa bantu 10 orang, dengan media sosial saya upload contoh-contoh bantuan itu, lalu kemudian berdatangan orang untuk bergairah untuk menolong, bantu saya jadi untuk menolong, memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Tapi mereka tidak memiliki waktu dan mereka jauh, bisa dari Jawa, dari mana-mana mereka kirim. Ya, internet. Yang saya tanya, karena di sini ada unsur dibilang katanya, wah itu ria karena kita memamerkan pemberian kita kepada orang. Nah ini yang berbenturan ini. Sedangkan ketika saya upload di medsos itu, saya banyak sekali mendapatkan dukungan, begitu Bu Amani. Mungkin itu juga mungkin bisa jawabannya bisa untuk teman-teman juga nih Ibu Rektor. Terima kasih. Enggak kok. Saya yakin percaya enggak ria itu. Terima kasih Bu Anu. Mungkin pertanyaan selanjutnya nanti digabung jadi satu Bu Amani nggih. Monggo pertanyaan yang lain. Dari Bu Ibi. Yang lainnya Bu Mul, Yani. Ya, Kalsel. Monggo. Ini yang ditunggu-tunggu mulai kemarin tadi. Aduh, mana nama saya ini tak tunggu, nggak muncul-muncul. Monggo. Mbak tadi ada yang maaf tadi agak terlambat masuknya saya. Gitu, biasa. Ya, tapi pas mau mulai udah masuk kok, maaf ya. Senang sekali hari ini bisa ikut serta bergabung bersama ibu-ibu cantik semuanya, terutama terima kasih kepada Jember ini luar biasa. Biasa di luar. Itu memang di luar tuh kelihatan tuh. Kita di dalam ini. Aku. Iya, sebagai sponsorship kita pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih Jember, sukses selalu. Bu Titi, merah cantik sekali nih tetangga saya, senang sekali, menyala semangatnya. Dan Bu Willy juga kangen kami terbayar malam hari ini. Bu Titi makasih ya udah ngundang Bu Willy ikut di sini. Kangen sekali melihat kecantikan Bu Willy. Ya, Bu Amani terima kasih juga ceramahnya pada malam hari ini. Saya sedikit mau bertanya. Pandemi COVID ini di beberapa kampus kita banyak menghadapi berbagai masalah. Yang kami dengar di Jakarta lebih banyak ya mahasiswa asing. Nah, kami juga punya, dan itu perlu perhatian khusus ya buat kampus, dan Dharma Wanita juga ikut serta. Pengelolaannya di sana bagaimana nih? Sedikit mungkin ada informasi yang bisa kami dapatkan dari pengalaman di Jakarta untuk kita di daerah. Terima kasih Bu Amani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariani. Kecantikannya tidak luntur, tetap aja. Yang lain? Ada pertanyaan? Kok enggak ada yang bersuara? Dibuka dulu suaranya, Bun. Ayo dari Pekalongan, silakan Pekalongan. Solo di mute itu. Ada Majene, selamat datang Majene. Karena pertanyaan kan tanya jawab, dibuka aja semuanya. Kepri juga ada. Tinggal yang bersangkutan buka. Sudah kita buka. Aduh,
iki piye iki? Masing-masing buka sendiri, saya buka sendiri. Bu Fauzia, ada pertanyaan? Bu Fauzia? Bu Sinta mana ini Bu Sinta ini? Ibu Eni dari Palembang. Monggo silakan Bu Eni. Bu Zaki. Itu ada Bu Zaki kayaknya ya. Ayo Bu Zaki. Tanya Bu Zaki. Aduh didampingi rek Bu Zaki. Bisa apa ini? Monggo Bu Zaki pada pertanyaan. Kendah. Waduh. Salah 3 itu, soalnya 4. Salah 3, soalnya 4. Satu aja Bu ya. Walaupun salah 3 tapi soalnya 1 ya. Terima kasih Bu Erma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua anggota ibu-ibu DWP PTKIN, kepada Ibu Profesor Amani Lubis, terima kasih banyak atas tausiahnya, dan juga kepada Ibu Trisna Willy. Kami sangat merindukan kebersamaan. Wah, ke Bu Willy ya, barokallah. Iya. Luar biasa malam. Rindu sekali dengan kebersamaan saat-saat dengan beliau yang sungguh luar biasa. Sangat berkesan walaupun saya baru bergabung saat itu. Sebetulnya kami ini selama pandemi COVID ini mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa berbagi ini guys, apakah kegiatan selama pandemi ini bagaimana gitu. Nanti kami tunggu masukan-masukan dan nasihatnya buat kemajuan DWP kami, terutama Yayasan Salatiga. Dan apakah pandemi ini akan DWP akan vakum sampai kampus juga akan kembali normal atau seperti apa nggih? Mungkin bisa jadi masukan untuk DWP kami. Mungkin pertanyaannya agak meleset ya Bun. Oh, enggak meleset juga. Ini nanti bisa dijawab bersama-sama. Iya, mudah-mudahan nanti foto ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pertanyaannya. Termasuk juga pertanyaan yang sangat membantu sekali untuk Bu Amani juga, karena Bu Amani pun beliau sebagai rektor juga bagian dari Dharma Wanita Persatuan. Oleh karena itu nanti juga insya Allah akan dijawab juga oleh beliau. Dan ini bisa menjadi implementasi untuk semuanya ini. Termasuk di Jember juga bingung bagaimana untuk mengaktifkan Dharma Wanita ini. Selanjutnya sudah ya 3 pertanyaan. Saya kira monggo Bu Amani dari 3 pertanyaan tadi yang pertama pertanyaannya dari Papua. Bagaimana dengan implementasi setelah sodakoh kemudian di-share dikatakan riak dan sebagainya itu bagaimana? Wah ini memang banyak versi kalau ini ya. Tergantung dari niat itu tadi. Monggo terus yang informasi yang kedua pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengelolaan bansos di masing-masing PTKIN. Mungkin bisa dijawab seperti contohnya yang di Jakarta. Karena di masing-masing kabupaten berbeda mungkin ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah yaitu tadi kegiatan Dharma Wanita. Monggo Bu Profesor Amani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erma. Ya, saya
Mulai dari yang terakhir ya, Ibu dari IAIN Salatiga, Ibu Zakyudin. Nama aslinya siapa ya? Zaki. Hah? Bu Zaki. Nama Ibu aslinya? Nur. Ibu Nur Setiawati, Iya. Bu. Kalau ibu-ibu Dharma Wanita tuh pakainya nama asli, jangan pakai nama bapak. Belum berhasil merubah, Bu. Oh, belum berhasil. Mudah-mudahan ini program masa COVID ya. Biar Allah tahu alamat pahalanya kemana ini. Ke bapak apa ke ibu? Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu-Ibu atas pertanyaannya. Tadi saya mau mulai dengan yang terakhir. Masa COVID ini apa kegiatannya? Saya kira Ibu-Ibu pasti banyak sekali ya kegiatan. Tapi mungkin ada manfaatnya juga kalau saya tambahkan atau saya beritahu beberapa tips begitu. Nah, saya lihat di masyarakat begitu, selain jadi sukarelawan, volunteers ya. Jadi sukarelawan, apakah generasi muda, anak-anak ya, mahasiswa atau juga pemuda-pemudi, mereka mau membantu menyalurkan bantuan tuh ya di kira-kira sebulan 2 bulan lalu itu kegiatan banyak. Kami di kampus juga banyak memberi izin untuk menjadi sukarelawan. Baik itu bepergian ke luar Jakarta maupun di sekitar Ciputat ya, di sekitar kampus juga. Nah, jadi menjadi sukarelawan itu juga jadi membantu. Kemudian ada yang membuka usaha, justru ya orang-orang lagi susah begini, ternyata saya banyak informasi. Ada yang buka kafe, tapi pengiriman makanannya, minumannya online. Ada yang membuka, bikin dimsum, membuka ini, ternyata kok dikirim, apakah ke saya kue-kue, lain-lain ya, khususnya juga dari bulan puasa, sampai sekarang masih ada yang mengirim contoh atau lewat keluarga, lewat mana, itu bahwa mereka memang memasarkan produknya. Jadi saya kira ini juga peluang bagi ibu-ibu yang punya keahlian, baiknya kita bersama-sama dengan tetangga, dengan kalangan kita ya, apakah di kampus atau di lingkungan masyarakat, untuk membantu meringankan, namanya kepedulian dari kita ya, kita ikut serta dalam program atau proyek, namanya proyek lah, kecil itu juga proyek ya, proyek-proyek seperti ini. Nah, di samping itu, kalau saya nih ya, tapi jangan diketawain ya ibu-ibu. Jangan diketawain, bener ya, mudah-mudahan bapak-bapaknya nggak ada yang nonton. Kenapa Bu? Saya dari kecil dulu hobinya merajut. Merajut, jadi pakai ini aja sekarang lagi webinar ini bagi saya besar sekali manfaatnya. Saya pakai jarumnya mana ya? Ini ya. Iya, iya. Menyulam. No. Merajut. Merajut itu bukan menyulam. Iya, merajut. Oh, iya benar. Iya, merajut. Luar biasa. Luar biasa. Bu Rektor. Mau hasilnya, mau hasilnya. Bisa bikin itu baju bisa. buat cucu. Itu buat ini loh, Buat merajutnya buat cucu. itu untuk ini ya Bu Amani, untuk ini ya, apa sih namanya? Masker. Gitu. Maskernya mana maskernya, Bun? Maskernya, Bu, maskernya sekarang Maskernya belum buat. Belakangan. Ini buat cucu. Buat cucu. Ini nggak kelihatan ya. Tunggu, ini harus diganti dulu. Latar belakangnya diganti. Luar biasa, bagus sekali. Sekarang ini lagi kerja webinar begini, saya selimut buat cucu juga. Jadi saya ini hobi dari dulu bikin ini taplak. Ya kalau ini karena baru dibikin mungkin setengah jam jadi. Kalau hal-hal yang kecil-kecil lah ini 10 menit atau apa udah jadi.
Masya Allah, luar biasa. Sarung kaki. Kepada ibu-ibu DWP nih, Bu. Jangan kalah DWP. Ayo. Jadi mau diketawain atau enggak, tetapi bagi saya keberkahan. Saya sudah bikin jadi hias untuk Lebaran kemarin di rumah dinas saya kan tidak banyak hiasan kosong gitu, jadi akhirnya tiap meja saya pasang bikin taplak, ada yang besar-besar ya. Pokoknya cepat, benang gede, cepat sekali jadinya. Alhamdulillah. Itu dan belajarnya di YouTube. Jadi saya memang dulu sudah biasa mengerjakan waktu kuliah dulu di Mesir, karena di sana ada musim panas, musim dingin. Kalau musim panas kita dari benang wool bikin shawl, bikin baju, jaket, kaos kaki, semuanya. Tapi karena kalau musim panas kita bikin untuk baju-baju atau keperluan musim panas. Dulu biasa bikin bed cover, dirajut pakai benang katun kecil-kecil yang halus lagi ya. Ya ini ada sih di luar, di ruang tamu, di ruang duduk ada produk-produknya. Jadi setiap webinar begini harus ada hasil dan itu adalah target saya. Makanya jangan diketawain ibu-ibu, tapi kalau ada yang minat, luar biasa, paksakan sedikit dirinya untuk belajar. Di awal memang megang jarumnya susah, ada jarum yang begini, ada jarum yang lebih kecil. Saya yang jarum benang kecil ini dengan jarum yang halus nomor 1 lebih kecil lagi. Kapan tutorialnya ini, Bu? Ayo di YouTube sudah banyak. Enggak, ini kayaknya dari Ibu Amani nih harus. Di YouTube sudah banyak, ada yang bahasa Indonesia. Saya untuk produk-produk yang bagus seperti ini tadi ini dari bahasa, pakai bahasa Spanyol. Ada yang bahasa Turki dan lain-lain. Pokoknya bahasanya nggak perlu, yang penting caranya dia sudah kasih, kita bisa hitung berapa alas kaki, berapa panjangnya, semua itu. Dan ibu saya yang udah usia 78, sekarang ini saya kalau perlu saya fotokan juga lagi kerja merajut. Ya, saya berusaha dengan istri-istri dosen di fakultas yang sekarang ini, Fakultas Usuluddin. Dia ada yang sudah punya merek untuk tas, untuk segala ini ya, macam-macam. Lalu saya bilang, ayo kita sama-sama panggil istri-istri dosen lain dan juga mahasiswi yang berminat. Di dalam grup WA-nya sudah terkumpul 30 orang yang minat, bahkan mahasiswi ada sekarang yang sudah punya order untuk rajitan-rajitan. Luar biasa. Ya, ada yang bikin kopiah, ada yang bikin macam-macam, ada yang masker. Hari ini staf-staf saya direktorat bikin masker. Ya, Sosbud, luar biasa. Dharma Wanita itu bidang Sosbud, sosial dan budaya. Ayo kita bikin seni, kerajinan ini adalah seni. Tapi saya kira saya bagi ke semua anak dan ponakan ya, ponakan saya yang perempuan saya kasih. Pokoknya benang sama jarum, mau disimpan, mau dipajang, mau belajar silahkan. Tapi saya udah kasih alatnya, mungkin suatu waktu mereka tergugah. Tapi ternyata ada yang sudah bisa juga, tinggal melanjutkan. Nah, melestarikan budaya Indonesia. Ya itu sangat positif dan saya biasa pakai daripada beli jadi. Makanya saya senang merajut, tidak pernah beli jadi. Kalau ke Bukit Tinggi, ke mana yang terakhir suka beli ini suka ada ya taplak-taplak begitu. Saya selalu bilang, saya bisa bikin. Cuma nggak punya waktu, tidak pernah ada waktu. Jadi saya tidak pegang jarum ini selama 40 tahun. Dari tamat S1 di Mesir dulu. Sekarang ini baru saya pegang, tapi selalu dalam benak saya bahwa saya bisa bekerja, nggak tahu kapan waktunya. Ternyata webinar-webinar begini, 2 jam, 3 jam bagi saya nggak masalah. Kok saya duduk aja, saya sambil kerja kok. Buka rahasia, jadinya saya buka rahasia. Oke, Ibu-Ibu, itu untuk Ibu Zakyuddin, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu yang nanya ya, mudah-mudahan Ibu jadi penerus saya loh. Ada bapaknya di sebelahnya. Amin. Benang ya Pak ya, sama jarum supaya besok mulai produksi taplak-taplak yang indah. Semuanya tutorialnya ada di YouTube.
sangat kreatif dan bahkan kita bisa produksi kreasi juga sendiri banyak. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk Ibu Mariani dari Kalimantan Selatan, mahasiswa asing memang perlu bantuan ya. Jadi kami itu mereka kan tinggal di asrama atau di kos-kosan di sekitar kampus. Umumnya kalau kami itu ada dari Afrika, Afghanistan 13 orang, Thailand ada masih tinggal 8, Malaysia karena dekat waktu itu sudah pulang, tapi masih ada di sekitar kampus, dari Bangladesh, dari Mesir dan lainnya. Ada yang di Mahat, dia tinggalnya, ada yang di kos sendiri, ada yang S1, S2, dan S3 juga. Ada yang perempuan dan ada banyak yang perempuan dan ada yang laki-laki. Maka mereka karena orang asing dari Afrika itu, dari negara kita mungkin nggak pernah dengar namanya Gabon. Namanya Gabon itu jauh di Afrika Barat, tetapi kami punya 24 mahasiswa di sini dan mahasiswi. Mereka lewat duta besarnya itu kok menitipkan ke kami gitu, 24 orang. Bahkan nanti ini tahun depan ini, tahun akademik depan masuk lagi 2 orang, Afghanistan juga 2 orang. Nah, jadi sekarang strategi kami adalah memang tidak hanya mengandalkan beasiswa keluar, orang Indonesia yang keluar, tetapi kita harus menerima yang dari luar itu banyak yang mau belajar ke Indonesia. Apakah belajar moderasi beragama, suasana ramah tamah, damai, ya kalau nggak ada konflik ya. Tapi umumnya adalah ramah tamah dan damai di Indonesia. Maka itu mereka sangat senang. Barusan ini juga saya ditelepon dari rektor di Kepulauan Mauritius. Mauritius itu di lautan Hindia, tapi dekat Afrika. Ada kepulauan kecil, penduduknya 1.200.000 orang. Ada mahasiswanya mau diutus ke kita. Ya silahkan, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada timbal balik kerjasama bahwa kita menerima mahasiswa dari mancanegara dan negara-negara besar lainnya juga menerima anak bangsa Indonesia untuk belajar. Saya kira itu timbal balik yang baik, sehingga kita tidak mengandalkan terus menengadah tangan begini ya, kita mau diberi orang terus, tapi kita juga bisa memberi. Nah, bantuan di masa COVID dari mana-mana saja banyak, selain juga dari kita beli dari kampus, tapi misalnya pensiunan waktu itu yang memberi kami 2,5 ton beras, pensiunan BNI, ya pensiunan BNI mereka punya kelompoknya, kemudian menyumbang. Mereka mau sekaligus di satu tempat 2,5 ton. Nah ini kita bagi karena orang asing ya, orang internasional mancanegara ini, mahasiswa internasional maunya masak sendiri mereka karena kan pakai bumbu-bumbu dan lain rasa mereka sendiri, jadi nggak mau dikasih makanan saji kita. Ya saya kira banyak ya yang bisa membantu asal kita membuat proposal lalu ya Allah memberi jalan juga untuk kita asal kita niatkan mau membantu mereka dengan ya mudah-mudahan mahasiswa mancanegara ini dimanapun bisa terselamatkan, khususnya selesai studi biar cepat. Jadi strategi kita adalah membantu mereka supaya cepat studinya selesai. Kami ada wisuda insya Allah minggu ini tanggal 27 dan ada mahasiswa asing yang selesai, kita percepat aja. Mereka juga nggak mau lama-lama di sini, jangan, mereka sebenarnya senang di Indonesia mau lama-lama, tapi karena COVID ini kita bilang kita nggak jamin lagi dah nanti kapan penyelesaiannya, nggak jamin juga beasiswanya, ayo cepat aja selesai. Baik yang mahasiswa asing maupun Indonesia kita dorong untuk cepat selesai. Ya Ibu, itu kira-kira jawaban saya. Ibu Eri dari Papua, kangen ya, saya pernah ke sana, waduh enak sekali jalan itu naik perahu ya di pantai. Udah tidur kali ya? Udah malam kan di sana ya? Oh belum? Oh ya oke. Baik Ibu. Jadi Bu Eri. Jangan takut melakukan hal yang benar.
Jangan takut sekalipun. Jangan kecil hati kalau dibilang ini pamer, ini nyombong atau apa. Asal kita tidak demikian, jalan terus. Saya kira Ibu juga begitu orangnya. Tapi untuk kita-kita semua, jadi riya itu tidak dibenarkan kalau kita ngomong satu hal itu yang pribadi ya, yang pribadi berkali-kali. Tapi Ibu ini kan terima bantuan dari mana-mana ya, tadi seperti saya BNI, dari mana-mana. Itu adalah bantuan dari bersama. Maka justru wajib kita sampaikan. Kalau tidak, sepertinya kita menyimpan informasi, orang lain nanti bilang lah, kok nggak disebut ya ada bantuan di sana, apakah disalurkan atau tidak? Ya, ini seperti namanya laporan atau pertanggungjawaban. Jadi kalau kita memang bantuan bersama wajib disosialisasikan. Tidak perlu dibilang wah pamer ya IAIN atau UIN atau ini banyak bantuannya. Kita juga tidak boleh punya sifat iri ya. Jadi satu, kita tidak boleh punya sifat iri supaya kita jangan menganggap orang lain ria. Nah, kita juga tidak akan menjadi ria selama itu adalah upaya kita bersama. Yang tidak boleh seperti Rasulullah contohkan adalah kalau mau memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu tidak boleh tahu. Nah, ini supaya jangan kelihatan sombong atau ria. Artinya itu kalau kita juga menyumbang. Ya jadi kita tidak usah bicara-bicara ke banyak orang gitu. Tapi kalau keluarga kita tahu, orang terdekat kita tahu, tidak apa-apa. Karena dia tidak iri sama kita. Jadi ria itu adalah memang bisa menghilangkan pahala yang kita sudah peroleh. Dihapus dengan ria-ria. Nah, supaya jangan terhapus, maka kita tidak boleh ria. Tetapi ada apa yang namanya pertanggungjawaban. Justru kita harus sampaikan. Terima kasih, kami sudah menerima bantuan dari ini dan disalurkan. Bukan nyombong, bukan. Oke ya, jadi tadi prinsipnya apapun yang Ibu lakukan selama itu benar, membela keadilan, untuk kebersamaan, merajut harmoni, menjaga silaturahim, lakukan tanpa ragu. Dan Allah yang akan menilai kita, ya kita yakin Allah yang akan menilai. Tadi ibu-ibu saya juga ada tadi webinar ya siang tadi sampai 3 jam, ini sama juga bahkan talk show ya, jadi memang saya harus bicara terus banyak. Nah, itu ada ibu yang bertanya, kalau kok saya mau melakukan kegiatan tapi nggak pede, tidak pede, terus akhirnya saya mundur. Wah, ini memang penyakit ya kalau tidak pede itu. Bagaimana melatih pede? Nah, ini webinar lagi ibu-ibu ya sama saya. Ya, perlu. Enggak, banyak lain motivator yang lain. Oke, jadi intinya kalau memang tidak pede, kita juga tadi itu alihkan ya, kita memperoleh kekuatan kita itu dari Allah. Allah Maha Kuasa. Kita lemah makhluk Allah manusia. Kalau kita tahu misalnya mau membantu orang, mau melakukan ini, mau ngajak teman, ayo merajut ya supaya kita punya pemasukan, supaya waktunya jangan dipakai nonton atau ngobrol atau ngerumpi atau juga mondar-mandir saja, tapi ada hasilnya dan bisa di-share yang indah-indah dengan keluarga. Kita kasih hadiah yang bagus tadi ya, dengan rajutan, dengan apapun itu saling menghibur, menghadiahkan orang buatan sendiri, menurut saya itu bagus sekali. Dan itu sudah saya lakukan. Tidak riak ya, tidak riak. Tidak riak itu berarti kita mencontohkan untuk kebaikan. Maka lakukan hal yang baik itu kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Kita sombongkah itu? Bukan sombong. Karena apa? Kita percaya diri bahwa kekuatan dan kemampuan yang kita peroleh ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah yang memberikan itu. Ilmu dari Allah. Kalau kita share, bukan saya sombong. Apakah saya ngomong begini sombong? Bukan, saya tidak niatkan sombong atau sok tahu atau ada yang ngobrol sendiri. Iya. Saya kalau ngobrol sendiri saya diam juga. Kerja ini Bu ya. Udah tahu ya kalau saya nunduk itu lagi ngapain.
Oke, jadi PD itu bukan sombong. PD adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi kuat, teguh, punya tujuan, dan kita capai. Nah, itulah kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih Bu Erma, saya sudah jawab semampu saya. Kalau ada yang masih bertanya, silakan. Dari Lampung, Bu. Oke. Lampung. Lampung. Bu Mukri. Batu Sangkar. Dari Lampung. Oh, Boleh, Silakan. silakan. Papua terus, Papua Batu juga. Sangkar. oke. Diucapkan Dari terima Lampung. kasih jawaban dari Ibu Hajah Profesor Dr. Amani Lubis, sangat luar biasa. Sambil menjawab pertanyaan, sambil merajut, sangat luar biasa. Ini bagian inspirasi kita sebagai ibu-ibu Dharma Wanita untuk Ada yang menambah. ngintip, ada yang ngintip tuh. Ada yang ngintip, iya. Oh, ada yang ngintip di belakang. Dari Banser itu. dari Batu Papua tadi Sangkar. ibunya udah ngomong, bapaknya mau ngomong tuh kayaknya tuh. Kayaknya kita silakan ngintip Bu ini apa Ya, aja. Batu Sangkar. Ya, silakan. Ucapkan banyak terima kasih masukannya Ibu Amani. Mudah-mudahan ini banyak menilai manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Ini adalah merupakan akhir dari pertemuan kita. Tapi sebelum kita tutup, ibu-ibu nanti setelah doa, ibu-ibu jangan keluar dulu dari forum karena kita akan komunikasi dengan semua ketua Dharma Wanita untuk berkomunikasi keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita dan temu kangen dengan forum di sini. Tidak ada batasnya katanya Pak Babung. Batu Sangkar. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan bacaan doa. Kami persilahkan doa dari Ibu Dr. Anda Hajah Umi Fatimah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Mudah-mudahan dengan doa ini ilmu yang kita peroleh dari pemateri tausiah Ibu Hajah Amani membawa kebarokahan dan forum yang kita laksanakan ini membawa kebarokahan bagi kita semuanya. Monggo Ibu Hajah Umi Fatimah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan doa, izinkan saya untuk menyapa Ibu Prof. Amani. Terima kasih banyak, Bu. Terus Ibu Willy, saya kangen banget, Bu. Iya, Bu Umi, saya juga. Terima kasih, kehormatan bagi saya untuk jumpa, walaupun melalui Zoom sekarang ini, Bu. Salam hangat, Bu. Buat Bapak juga. Insya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah, ibu-ibu sekalian, saya akan mulai membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqina biha hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat hayati wa ba'dal mamat. Innaka qadir. Ya Tuhan kami, dalam acara silaturahim virtual yang penuh berkah ini, Amin. Kami berhimpun menghadirkan jiwa dan raga untuk menjalin silaturahim di antara kita. Amin ya Allah, amin. Seraya kami memanjatkan doa dalam keagungan-Mu, doa dari hamba-hamba-Mu yang mengharap berkah dan ridho-Mu. Engkaulah tempat kami bertumpu dan berlabuh dalam menjadikan jiwa dan raga kami untuk terus berkarya antara perjuangan dalam menegakkan bahtera rumah tangga, karir, dan dharma bakti kami kepada bangsa dan negara.
Amin. Bimbinglah kami ya Allah dengan hidayah dan kasih sayang-Mu agar kiprah dan pengabdian kami menjadi penyanggah kekuatan iman dan takwa kepadamu dalam misi dan amanah yang disematkan di pundak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ternihkan tekad dan cita-cita kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang telah terpancang dalam jiwa kami, sejalan dengan amanah, kapasitas, dan kodrat kami untuk mempersembahkan kinerja yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya Rabbi, sucikan hati kami dengan ikhlas dan sabar, penuh semangat, agar karya bakti kami menjadi ibadah dan bernilai pahala yang diterima di sisi-Mu. Amin. Ya Matin, berikanlah kekuatan jiwa kami dalam melaksanakan amanah dan tugas mulia ini untuk menjadi garda terdepan dalam menegakkan kiprah dan perjuangan kaum hawa yang terhimpun dalam wadah Dharma Wanita Persatuan PTKIN se-Indonesia ini. Amin ya Allah, amin, amin. Tantangan kehidupan yang serba multidimensional. Amin. Kami menjadi umat pilihan, umat yang soleh dalam pemikiran, ucapan, dan tindakan. Berilah kekuatan jiwa raga kami ya Rob. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan bangsa kami. Lindungi kami dan bangsa kami ya Rob dari prahara, bencana, dan wabah corona. Segera angkat dan lenyapkan wabah ini ya Rob sebagai ujian kesabaran, keimanan, dan ketakwaan kami. Ya Fattah, ya Alim, kami tidak meninggalkan harta benda dan kekayaan kepada anak cucu dan keturunan kami, kecuali pendidikan dan bimbingan iman, Islam, dan akhlakul karimah. Maka cucu keturunan kami menjadi permata penentram kalbu, penawar jiwa, nyejuk pandang yang kelak akan menjadi pelanjut cerita dan penerus sejarah bagi cita-cita dan perjuangan kami. Ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kealpaan kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan segenap kaum muslimin. Jadikan ujung akhir hayat kami hembusan nafas yang husnul khotimah, dan jadikan kelak tempat kembali kami ya Allah dan kebaikan dan keriduan-Mu bersama dengan orang-orang beriman, bersama dengan orang-orang yang salih, bersama aulia dan para syuhada ke dalam teman-teman surgamu, dalam teman-teman surgamu yang abadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma kshif anna al-ghala wal bala wal waba wal ta'un wal qarna wal fahsya'i wal munkar was-suyuf al-mukhtalif. La ilaha illallah ma minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buladina muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu bait Papua Subuh. Tambah satu bait Papua Subuh. Terima kasih. Acara sudah berlalu. Foto bersama dulu. Sudah kita ikuti. Mudah-mudahan ini memiliki nilai kebarokahan bagi kita semua. Amin. Ya Erma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami Dharma Wanita tidak bisa memberikan transportasi, memberikan doa mudah-mudahan minimal beli benang. Dilipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibunda inspirasi kita, Ibu Willy,
yang sudah hadir, juga Bu Imam Safi yang sudah bergabung. Dan kami persilahkan apabila masih berkenan bergabung di forum untuk berbincang ria, berkangen-kangen ria, monggo kami aturi. Bu Amani, masker Bu Amani. Masker rajut nih. Kita foto bersama dulu. Kita mau tapi kalaupun Mas sudah repot atau apa, saya nggak bisa bikin, saya pesan. Kirim masker rajutnya ke DWP masing-masing. Halal bihalal ini dalam benar nih. Merajut. Mus, pas sudah merajut. Pas. Merajut, pas. Ya, merajut, rajutan. Dengan apa yang sudah oleh Bu Amani, merajut harmoni ternyata bukan harmoniannya dirajut. Subhanallah, Masya Allah. Aktivitas tangannya. Luar biasa. Ini keren. Ketua Dharma Wanita se-Indonesia. Merajut tahanan rumah. Terima kasih. Ini merajut harmoni, memperkuat silaturahmi di tengah COVID. Saya sebagai host, tapi belum saya akhiri. Apa itu? Merasakan cemilan online. Terima kasih untuk kegiatan ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.